Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Di kesempatan malam hari yang mulia ini, kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini dan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jalan mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sampaikan 2 kali pertemuan terkait masalah syafaat. Kemudian siapa saja yang bisa memberikan syafaat. Maka insya Allah pada pertemuan malam hari ini, bagian terakhir dari syafaat, yaitu tentang kiat ataupun tips bagaimana agar bisa mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Sebagaimana yang akan menjadi penolong kita atau yang menjadi tanggung jawab kita adalah amal soleh yang nanti akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila amal itu baik dan banyak dibandingkan dengan amal buruknya, maka insya Allah orang itu akan selamat. Namun sebaliknya, apabila amal buruknya jauh lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya, maka orang itu akan binasa dan terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang merasa tentang amal buruknya itu banyak, maka masih ada waktu untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memperbaiki di sisa umurnya. Maka mudah-mudahan di sisa umur ini seseorang bisa mengejar ketertinggalannya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menilai amal itu tergantung akhir hayatnya. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu dihitung akhirnya, bukan di awalnya. Bisa jadi seseorang di awal-awal hidupnya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Namun jika ia bertaubat, di akhir hayatnya menjadi orang yang berusaha menjadi baik dan kemudian Allah mewafatkannya, maka orang ini bisa disebut husnul khotimah dan amalnya akan dinilai pada akhirnya. Sebagaimana sebaliknya, bisa jadi seorang itu baik di awal hidupnya, orang yang taat di awal hidupnya, namun salah bergaul, kemudian ikut dengan temannya, lalu kemudian menjadi kurang baik dan banyak kesalahannya. Lalu kemudian Allah panggil ia dengan penuh dosa dan berlumur maksiat, maka amalnya pun akan dinilai dengan keburukan sehingga menjadi su'ul khotimah. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah
berikan istiqomah dalam amal kebaikan. Baik Bapak sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat ini adalah andalan terakhir di mana apabila seseorang terlalu banyak dosanya, mengandalkan amal baiknya itu sangat mustahil. Maka harapan terakhir adalah syafaat, pertolongan dan pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hitung-hitungan kayaknya amalnya itu tidak cukup untuk bisa masuk modal memasuki surganya Allah, maka terakhir inilah yang menjadi penolong. Mudah-mudahan dengan syafaat ini nanti akan kita ditolong oleh orang-orang ataupun pihak yang bisa memberikan syafaat. Maka apa saja kiat yang bisa nanti agar kita mendapatkan syafaat pada hari akhirat? Yang pertama, bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala serta mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik, dan hanya beribadah kepada Allah saja. Maka ini modal utama orang tidak melakukan kesyirikan, hanya mentauhidkan Allah saja. Maka niscaya orang ini akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Karena Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka beliau menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah yang murni dari hatinya. Murni dari hatinya. Jadi kalimat ikhlas, kalimat tauhid ini yang besok akan dia menjadi modal mendapatkan syafaat. Karena kemarin sudah saya sampaikan, di antara syarat seseorang itu mendapatkan syafaat harus apa? Bertauhid, beriman, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan talqin la ilaha illallah, maka ia akan mendapatkan jaminan syafaat pada hari kiamat. Maka disunahkan, bukan dianjurkan, maksudnya diperintahkan kepada kita apabila di antara kaum muslimin yang sudah kedatangan sakaratul maut agar ditemani dan ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Bacakanlah, talkinlah, ajari dengan kalimat la ilaha illallah. Fa innahu man mata, fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Maka kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa, bukan sekedar kalimat yang hanya dilafalkan saja. Karena Rasulullah SAW menyebutkan syarat la ilaha illallah di sini harus murni dari hatinya, khalisan min qalbihi. Bukan diwaca nek pas arep nikah mawon. Kan gitu, ya. Kan ada yang bisa dituntun, ya. Bar nikah ya babar belas mulanya, ya. Maka kalimat ini yang dia ucapkan dengan jujur,
Di antaranya juga apa? Melaksanakan tuntutan la ilaha illallah, itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanti akan menyelamatkan. Maka tadi mungkin hari ini kita merasa aman, tenang wae, sesuk nek mati kok tak ngucap la ilaha illallah karena mau apal ini. Ya. Tapi nggih belum tentu orang ketika nanti kedatangan malaikat maut tidak semuanya bisa dengan lancar mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ya, tergantung amal dan kebiasaan hidupnya. Karena Rasulullah bersabda, man asya ala syai' mata alaihi, wa man mata alaihi bu'itsa fihi. Yang artinya barang siapa yang memiliki satu kebiasaan hidupnya, ia akan mati di atas kebiasaan itu. Dan barang siapa meninggal di atas satu kebiasaan, maka ia pun besok akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Artinya apa? Kebiasaan kita sehari-hari itu akan mempengaruhi akhir hidup kita. Kalau kita itu memiliki kebiasaan yang baik, ya, beribadah, ya, maos Quran, sholat, puasa, sedekah, ya, amal sosial, ya. Ini ketika dia lazimi, ya, niscaya ia pun akan meninggal dalam kebiasaan ini. Gini buatan? Iya. Kalau tiap subuh niku berangkat jamaah, seandainya Allah mencabut nyawanya, niscaya di dalam keadaan yang seperti itu. Kenapa? Sering sholat jamaah terus. Ya. Sebaliknya kalau orang punya kebiasaan buruk, ya, misalnya mendem pendak dino atau pendak nopo tiap hari, niscaya ketika malaikat datang pasti nopo, kan nggak mungkin pas lagi sujud. Kenapa? Kebiasaan itu. Ya, maka tinggal kita memberikan apa? Melazimi kebiasaan yang baik. Mudah-mudahan dengan kebiasaan itu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya ketika seandainya malaikat itu datang mencabut nyawa saat kita dalam keadaan sholat misalnya, sujud, cukup ngelindung misalnya, masya Allah, niku luar biasa. Ya. Atau dalam keadaan baca Quran, kemudian Allah ambil, dia pun jatuh mencium Al-Quran misalnya. Ya. Atau ketika dia amal sosial, bakti sosial misalnya, kemudian Allah ambil nyawanya, mungkin kecelakaan, tapi dia sedang apa? Berdonasi atau kemudian berdedikasi kaum muslimin misalnya, maka dia termasuk orang yang mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah, seperti itu. Ya. Wal'iyadzubillah. Ya, dan kita berlindung pada Allah, ya. Apabila kemudian kita sedang bermaksiat, ya, melazimi, ya, terus menerus dalam kemaksiatan kita, lalu kemudian malaikat datang, kita di dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu seburuk-buruk kematian. Maka tadi ketika orang dicabut nyawanya di dalam keadaan beribadah, niscaya dia akan bisa melafalkan la ilaha illallah. Karena ketika seseorang meninggal dunia, mau meninggal dunia, kedatangan sakaratul maut, nazak, ya, ia akan bisa menyaksikan malaikat. Setiap orang yang hendak dicabut nyawanya, maka dia bisa melihat malaikat. Ya, makanya orang-orang yang hidupnya dalam kemaksiatan, malaikat datang dia kaget, terbelalak dan ketakutan. Yang dulu ia ingkari, yang dulu tidak percaya, maka saat itu dia kemudian apa? Mendapatkan kebenaran. Ya. Ternyata benar, malaikat datang, maka dia terbelalak, ketakutan. Bisa terlihat, semua orang yang meninggal dunia bisa melihat malaikat. Ya. Makanya tadi ketika orang itu soleh, orang itu baik, ketika melihat malaikat yang datang, ya, dengan mengucapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa, ya, al-mutmainnah, yang tenang. Jadi datang itu ya kula nuwun, ya, wahai jiwa yang tenang, ya,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu. Kan nyawa, ruh ini kan kagunganipun Allah, ya. Maka wahai ruh, ya, yang suci, kembalilah kepada Allah. Maka diambil, maka siap orang tadi apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Baik, ini yang pertama, ya. Jadi kiat untuk mendapatkan syafaat yaitu bertauhid, ya, dengan ia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat, ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak di sini tidak harus langsung dodoan misalnya, katam boten. Minimal seseorang itu bisa memiliki apa? Amalan yang rutin, ya. Karena sebaik-baik amalan adalah yang rutin, ajeg, sithik tapi ajeg. Niku luweh Allah remeni. Karena Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan itu yang disukai oleh Allah adalah yang dilakukan dengan rutin meskipun sedikit, ya. Maka tadi membaca Al-Quran itu bisa dilazimi, ya. Minimal habis maghrib utawi habis subuh. Ini waktu-waktu longgar, ya. Waktu-waktu orang dalam keadaan masih belum banyak kesibukan. Habis maghrib niku pun wayahe leren, sing kerja nggih pun mantuk, sing sawah nggih pun mantuk misalnya, ya. Itu minimal ya 2 lembar, ya, atau mungkin 1 muka. Mungkin kalau punya pekerjaan jangan tinggalkan raketang maos Quran, ya, sak kebet mawon. Ini kalau dilazimi, ya, maka ini termasuk amalan yang mulia. Kalau momen-momen tertentu misalnya Ramadan niku saged dipun kebut, ya, tadarus tiap malam sesasi sampun khatam misalnya. Ini termasuk juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Tapi kan kalau di luar Ramadan tetap kita bisa melakukan membaca Al-Quran, ya, sedikit tapi pasti dan rutin. Oke. Bagaimana kalau belum lancar, belum bisa belajar, ya, jangan berhenti selama masih ada waktu, itu ada kesempatan untuk belajar, ya, belajar. Nah, kemudian bahkan orang yang mau belajar, semangat untuk belajar membaca Al-Quran, itu pahalanya 2 kali lipat, ya, daripada orang yang sudah lancar membaca Al-Quran, ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan 10 kebaikan. 1 huruf mawon pinten 10 kebaikan. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, pinten niku hurufe? Menang ngitung napa dereng? Dereng nate ngitung, ngoten ya. Bismillahirrahmanirrahim. 19. Ngoten nggih, 19 huruf. Ba, sim, mim, alif, lam, ha. Terus 19 huruf. Niku nembe Bismillahirrahmanirrahim. Pengke 10 pinten? 190 kebaikan. Lah, itu kalau kemudian 1 muka niku pinten, ya enggak? Huruf niku ratusan kalikan 10. Falahu bi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun, lamu harfun, wa mimu harfun. Aku tidak mengatakan kalimat alif lam mim itu 1, tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim
satu huruf. Berarti ada 3 huruf alif lam mim. Ya. Masing-masing itu satu kebaikan dan satu kebaikan itu 10 berarti 30 kebaikan. Walladzi yaqra'ul Qur'ana fahuwa mahirun ma'as safaratil kiramim bararah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan ia lancar, ya, buatan blekak-blekuk, ya, buatan salah-salah. Ma'as safaratil kiramim bararah, maka ia akan bersama para malaikat as-safarah al-kiram al-bararah, malaikat yang mulia. Orang yang pandai membaca Al-Quran, maka ia akan bersama malaikat yang mulia. Walladzi yatata'ta wa alaihi syaqun falahu ajran. Adapun yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata dan kesulitan, blekak-blekuk, maca mikir suwe, ngoten niku. Ya. Falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Ya. Pahala apa? 1 pahala baca Qur'annya tadi 1 hurufnya 10 kebaikan. Ya. Yang kedua pahala semangat dan bersabarnya. Ya. Senajan kangelan, belepotan, blekak-blekuk, tetap semangat ngaji. Ya. Dia tetap belajar, maka dapat 2 pahala. Ya. Maka di antara kita yang mungkin masih kesulitan baca Quran, jangan putus asa, jangan mandek, tetap belajar, tetap berusaha. Ya. Dan Allah menilai usaha kita. Ya. Baca Quran, senajan dirungokke mungkin rapate apik misalnya, tetap baca. Ya. Karena itu nanti dapat 2 pahala. Jangan mengikuti bisikan setan, rasah maca wae, suaramu elek kok. Ya, lek ngaji blekak-blekuk engko isin dirungokke wong misalnya. Ya. Maka ini dari setan agar kita tidak mau membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Baik. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak membaca Al-Qur'an ini termasuk salah satu nanti sebab seseorang mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah kalian Al-Qur'an, karena sungguhnya Al-Qur'an itu besok akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat kepada yang membacanya. Ya. Kalau nggak pernah membaca Al-Quran, ya Quran besok tidak bisa memberi syafaat. Maka diantara imbal balik, ya, opae le maca Quran, maka besok Quran akan datang menyelamatkan para pembacanya. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Akan diperintahkan kepada orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Ahli di sini artinya apa? Yang bisa membaca dan juga bisa menghafal Quran misalnya. Punya Quran di dalam dirinya. Ya. Seberapapun muslim itu hendaknya punya Quran. Ya. Rakitan ayat-ayat pendek utawi surat-surat pendek itu harus punya. Kenapa? Kan buat sholat. Mesti punya hafalan Al-Quran itu. Maka besok pada hari kiamat akan diperintahkan kepadanya, Iqra, wacanen. Tapi besok betul-betul Quran sing dipegang. Berarti kan mengandalkan apa? Hafalan. Ya. Iqra, wacanen. Wartaki, naiklah. Warattil, dan tartilkanlah. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana dahulu kamu membaca Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka, karena sungguhnya kedudukanmu di surga itu di akhir ayat yang kamu baca.
Seperti itu ya. Maka ini salah satu keutamaan Al-Qur'an apa? Dia akan diberikan tempat di surga sebanyak hafalan Al-Qur'annya. Maka di antaranya tadi apa? Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, Qur'an niku nek diwaca bola-bali terus menerus sesuai apal. Gini mboten? Nggih, ya. Maos surat pendek niku mengbaleni berulang-ulang ya. Kalau ndak bisa baca seandainya sakniki kan wonten alat sakniki nggih. Rekaman HP nggih saged niku. Ini kan ngrungokke, baleni meneh, rungokke, baleni meneh. Ping 20 mon niku hafal insyaallah. Insyaallah ya. Seperti itu. Kemudian di antara keutamaan Al-Qur'an ya. Rasulullah bersabda, "Man qara al-Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu ia mempelajarinya dan juga mengamalkannya, maka kedua orang tuanya besok akan dipakaikan pada hari kiamat, yaitu mahkota ya, yang terbuat dari cahaya. Nah, ini selain yang membaca itu dapat syafaat ya, ini orang yang ahli Al-Qur'an, apalagi membaca Al-Qur'an atau bahkan bisa menghafal Al-Qur'an, itu bisa memberi manfaat kepada kedua orang tuanya. Setiap kita kan punya orang tua nggih, ya. Maka kalau kita ahli Al-Qur'an, senang baca Al-Qur'an, bahkan punya hafalan, itu kedua orang tua kita besok akan mendapatkan kemuliaan apa? Dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Dau'uhu mithlu dau'is syamsi, yang mana cahaya dari mahkotanya itu bersinar ya, terang sebagaimana sinarnya matahari. Saking terangnya itu. Ya, seperti itu. Wa yuksa walidahu khullataini. Lalu kemudian kedua orang tuanya juga dipakaikan pakaian ya, jubah kemuliaan. La taqumu bihima dunya, yang tidak bisa dinilai dengan seharga dunia. Dunia niki isine napa? Kathah emas kan akeh nih. Ya, ketemu 64 kilo niku mawon pun gempar kok nggih. Ngoten nggih. Ya, 70 atau berapa niku. Ya, niku pun gempar. Pemene donya sak isine niku pirang ton. Ya, banyak. Nah, di mana apa? Ia dipakaikan pakaian kemuliaan yang nilainya tidak bisa tertebus oleh dunia dan seisinya. Fayakulani, kemudian orang tuanya ini apa? Kaget. Iki kok ngendi ngoten? Ya. Dinggoni kelambi ya, kemuliaan dipakaikan apa? Mahkota kemuliaan. Maka kedua orang tuanya niku napa? Kaget kemudian heran. Bima kusina. Kenapa saya diberikan seperti ini? Fayuqalu, kemudian dikatakan, dijawab ya, bi akhdi walidikuma Al-Qur'an. Bi akhdi waladikuma Al-Qur'an. Disebabkan oleh anakmu yang membaca atau menghafalkan Al-Qur'an. Nah, ini keutamaan kalau punya anak di mana bisa menguasai Al-Qur'an. Bisa baca Al-Qur'an, apa maneh iso hafid Al-Qur'an ya. Bukan anak kita sendiri pun itu kalau mau, itu berarti kita sedang memberi kemuliaan kepada kedua orang tua kita besok. Maka ini luar biasa ya. Al-Qur'an selain memberi syafaat kepada orangnya, dia juga memberikan kemuliaan kepada orang tua kita semuanya ya. Maka orang-orang tua yang memiliki anak yang pandai kemudian bisa menghafal Al-Qur'an, dia sedang apa? Menanam ya. Besok akan panen pada hari kiamat. Nah, ini. Selanjutnya, Bapak sekalian yang dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Nek Ramadan diperbanyak nggak bisa nggih. Maksimal 30, ngoten ya. Dan itu wajib. Ya. Memperbanyak sini apa? Oh, berarti nambahi dengan puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Ya. Karena puasa ini adalah amalan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya dengan apa? Amal-amalan yang lainnya. Dan puasa ini adalah amalan yang paling Allah sukai dan paling banyak pahalanya. Bahkan Allah mengatakan pahala puasa tidak terhingga, nggak ada batasnya. Ya. Dimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, setiap amalan itu akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Karena sungguhnya puasa itu milikku, Allah mengatakan. Itu milikku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Artinya apa? Pahalanya tidak terhingga. Seperti itu. Ya. Kenapa puasa itu pahalanya tidak terhingga? Karena puasa itu adalah amal yang paling ikhlas. Salah satunya. Ya. Amalan yang tidak diketahui orang lain. Kita sholat kelihatan. Ya. Minimal sing mburi ngerti. Ngoten, ya. Mau haji, sak desa ngerti pamitan kok. Ngoten, ya. Sedekah banyak yang tahu, minimal yang sedikit yang ngerti. Ya, seperti itu. Ya. Amal-amal kelihatan semuanya, kecuali puasa. Orang puasa kelihatan, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Yang tahu cuma dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak ada orang pamer-pamer puasa itu. Ya, di foto nggak bisa loh orang puasa nih. Di video raketok, ya. Tapi umroh, haji, sholat, sedekah nih kok oke. Napa? Foto nih, ngoten ya. Tapi orang sedang puasa nggak kelihatan. Nah, maka ini amalan yang paling tersembunyi. Maka pahalanya paling banyak. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Apa? Puasa sunnah tambahin. Ya. Rasulullah bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an keduanya besok akan memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Puasa besok akan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menghalangi orang ini dari makan dan dari syahwatnya di siang hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Al-Qur'an pun juga berkata, ai rabbi mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menghalangi orang ini dari tidur di malam hari. Maksudnya apa? Maos Quran di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala, kemudian Allah berfirman, fayashfa'ani, maka keduanya memberikan syafaat. Maka luar biasa. Maka agar kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaat jalur puasa, maka kita perbanyak puasa dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ya. Allah memberikan banyak, ya, kesempatan kita untuk puasa. Misalnya puasa Senin, Kamis, misalnya Senin sama Kamis, latihan. Ya. Kalau tidak kuat, nanti ada puasa sunnah hitungannya tahunan. Nopo? Puasa Arafah. Ya. 1 hari sebelum nopo? Idul Adha. Ada nanti puasa
Muharram. Ya, puasa Muharram kapan? Ya, diperbanyak napa? Puasa di bulan Muharram. Ya, bulan napa? Suro, ngoten nggih, ya. Yaitu hari Asyura, 10 Muharram. Ya. Saya ini tanggal 9 kali tanggal 10 agar tidak sama dengan puasanya orang Yahudi 9 sama 10. Ya. Nanti ada puasa apa meleh? Ya. Ayyamul Bid, yaitu puasa di tengah bulan. Bulan apa? Bulan Komariah. Tanggal 13, 14, 15. Pas wayah bulan purnama niku. Tanggal 13, 14, 15. Niku tiap bulan. Jadi ada nanti Allah itu memberikan puasa tahunan, ada puasa bulanan, ya, ada puasa mingguan, Senin Kamis. Ya. Sing paling apik mau di puasa Daud. Puasa Nabi Daud. Pripun Daud niku? Sedina poso, sedina dahar, sedina poso, sedina dahar. Dilet seperti itu. Itu yang paling baik. Ya. Di mana Rasulullah mengatakan afdalu as-salat salati Daud wa afdalu siyam siyami Daud. Sebaik-baik sholat itu adalah puasanya sebaik-baik sholat adalah sholatnya Nabi Daud. Karena yanamu summa kana yakumu minal laili fayarkudu fayanamu fayarkud. Ya. Kenapa sholatnya Nabi Daud adalah paling baik? Karena Nabi Daud itu apa? Tidur, kemudian bangun malam, sholat, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi, napa? Subuh. Kan tidur, habis isya misalnya tidur. Jam 2 bangun, sholat malam, ya. Sak kuwate. Bar niku napa? Tidur lagi, ya. Kemudian bangun sholat subuh. Gitu loh. Nah, jadi tidur, bangun, tidur, sholat. Nah, seperti itu. Itu sholat yang paling bagus. Bukan tidur terus. Tidur, bangun, tidur, bangun. Ya. Dan puasa yang paling baik adalah apa? Puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu puasanya apa? Sedina poso, sedina boten. Sedina poso, sedina boten. Itu yang paling baik. Ini ketok abot. Ya, ngaten nggih, ya. Kalau ndak ya dicari yang mungkin saged dipun apa? Lakoni. Senin Kamis. Ya, diusahakan kalau bisa Senin dan Kamis seminggu 2 kali. Nek mboten saged yo kadang ngepasi Senin, kadang ngepasi Kamis. Mboten saged loro-lorone yo nyeneni terus. Malah nyeneni. Lah niku pun terus kula Pak. Nyeneni anake terus nggih. Puasa nggih, sanes napa nyeneni. Senin ya. Kok enten napa mungkin duwe gawe, wah iki puasa ra penak. Ya wis leren sik misalnya. Ya, ngepasi misalnya. Boleh. Baik, itu tentang nopo puasa. Nah, orang-orang yang banyak berpuasa selain besok dapat syafaat, itu besok akan masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Khusus buat mereka yang ahli puasa. Pintu VVIP. Khusus. Ya, liyane mboten entuk mlebu teng mriku. Ya, kalau yang lain itu umpel-umpelan, antri, tiang sing ahli puasa, lewat dalan kene lho, langsung bledeng. Ya itu, pintu Ar-Rayyan. Baik, yang keempat, ya, di antara yang nanti bisa kita laksanakan ya, agar mendapatkan syafaat adalah berjihad dan mati syahid. Ya, ini orang-orang yang memiliki kesempatan, misalnya saudara kita di Palestina misalnya, kemudian mereka yang di jajah ya, orang kafir. Ini mereka bisa dapat keutamaan ini, yaitu apa? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang berjuang membela agama, mempertahankan negaranya, ya, ini akan diberikan keutamaan, yaitu apa? Memberi syafaat. Sampun isa. Ya. Baik. Insya Allah karena sampun isya nggih, sudah masih ada 3 lagi
akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wonten pertanyaan apa mboten? Mboten nggih. Nggih. Cekap? Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.